Nah, kali ini kita potong-potong orang. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan menyoroti Bahar bin Smith. Di mana si Bahar bin Smith ini, saya tidak menyebut Khabib ya, karena dia kan terbiasa mengajari semacam itu, seperti Rizik Syihab suka mengajari, jangan sebut orang dengan gelarnya atau pangkatnya apapun, sebut aja namanya. Ya, saya sebut aja namanya Bahar bin Smith. Bahar Smith ini adalah seorang Khabib yang tidak jelas silsilahnya. Kenapa tidak jelas? Kalau Anda menyebut kalau dia mengaku keturunan ke-28, ke-38, dia nggak jelas, salah semuanya. Coba kita dengarkan terlebih dahulu ini. Bagaimana, apakah dia keturunan Nabi atau bukan? Tinggal Anda menilainya sendiri, khususnya para mukibin yang masih mendewa-dewakan Bahar Smith sebagai keturunan Nabi Muhammad, di mana dia mengatakan di dalam darah aneh mengalir darah suci Rasulullah SAW. Kita dengarkan terlebih dahulu apakah si Bahar Smith ini pantas disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad, sedulur TV Al-Waha. Nah, ini dia. Jika Anda mengakui Bahar bin Smith, cucu Nabi yang ke-28, berarti Anda salah, karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-38. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu ke-38, berarti Anda juga salah, karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-37. Anak cucunya Nabi Muhammad yang ke-37. Lalu jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi ke-37, Anda tetap salah, karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-29. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi yang ke-29, Anda juga salah besar, karena ia mengaku bapaknya keturunan Nabi yang ke-33. Saya punya abah merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Lalu jika benar Bahar Smith ini cucu Nabi, sebenarnya ia keturunan yang keberapa ya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Enyok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan gua. Nah, itu dia sedulur TV Al-Waha. Kalau kita jadi bingung sendiri melihatnya. Mestinya kalau melihat video ini, Kibinin langsung paham, langsung sadar ternyata si Bahar Smith ini bukan keturunan Nabi, karena dia menyebutnya sendiri tidak jelas. Ada keturunan ke-37, ke-38, 28, 29, dan dia menyebut bapaknya keturunan ke-33, kan nggak nyambung. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung gob. Saya nggak lanjutin, saya nggak mau lanjutin, nanti kayak si Bahar ya. Ya, jaka sembung bawa golok itu bro ya, nggak nyambung. Masa bapaknya keturunan 33, dia ngakunya 37, 38, 28, 29. Dari mana ceritanya itu, Har? Har, saya kasih tahu nih. Kamu pernah mengajak orang untuk bunuh orang. Kibin-kibinmu diajak untuk motong-motong orang. Masya Allah, ini kan provokatif yang berbahaya. Masa keturunan Nabi kayak begitu? Ini dia nih. Ini bukti bahwa si Bahar Smith ini mengajak orang untuk bunuh orang. Orang jadi colongan begitu goblok. Atur lagi anak lagi yang jaga-jaga pos. Tunggu aja. Kita potong-potong mereka semua.
Siapa potong-potong itu orang? Ya. Kita potong-potong ayam kan? Kali ini kita potong-potong orang. Nah, sedulur TV Al-Waha, bagaimana menurut pandangan Anda ketika Anda melihat apa yang dilakukan oleh si Bahar Smith ini, di mana dia mengajak orang untuk membunuh orang? Saya tidak tahu ini video tentang si Bahar Smith yang ngajak motong-motong orang, di mana dia mengatakan biasakan motong-motong ayam. Nah, sekarang yang akan kita potong-potong itu orang. Kalau mereka datang kita potong-potong. Itu ajakan semacam itu, kalimat semacam itu, ini luar biasa. Luar biasanya apa? Masa seorang keturunan Nabi mengajarkan kepada anak buahnya, kepada anak didiknya untuk bunuh orang, di mana Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal semacam itu, sedulur TV Al-Waha. Bagaimana dia yang mengaku di darah aneh mengalir darah suci Rasulullah SAW kok tega-teganya membodohi umat dengan mengaku sebagai keturunan Nabi, tetapi akhlaknya sangat jauh dari apa yang dituntunkan, yang dicontohkan oleh beliau baginda Nabi Muhammad SAW, sedulur TV Al-Waha. Ini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa Mukibin itu masih saja mengakui bahwa mereka Khabib-Khabib itu sebagai zuriyah Rasulullah, dan si Khabib-Khabib itu sampai hari ini masih juga mempertahankan bahwa mereka Ba'alwi itu tetap keturunan Nabi Muhammad. Padahal sesungguhnya kalau saya lihat dari kacamata yang berbeda, bukan kacamata ilmiah atau kacamata apalagi kacamata biasa, kacamata lain lah, saya tidak menyebutkan kacamata mata ketiga dan mata lain sebagainya, dengan kacamata lain dari dimensi yang lain, mereka sesungguhnya juga sudah ragu. Mereka para Ba'lawi itu sudah ragu dengan keturunannya sendiri, dengan silsilahnya sendiri, karena sudah sangat jelas. Kalau dari pengakuan si Bahar tadi, dia mengaku keturunan ke-37, 38, 29, tapi dia menyebutkan ayahnya, anak punya abah itu keturunan ke-33, kan jaka sembung bawa golok itu. Dia sendiri sudah ragu. Pantesan saja silsilahnya Rizik juga begitu. Masa ada anak lahir duluan sebelum bapaknya? Ini kalau kita lihat dari, misalkan kita patoklah, kita akui bahwa si Bahar itu keturunan dari ke-38 dari Nabi Muhammad. Sementara dia mengatakan bahwa ane punya abah itu keturunan ke-33. Berarti dari 33 ke 38 itu melompat berapa itu? Melompat berapa? Kita hitung secara manual aja. 33 ya, bapaknya 33. Terus anak bapaknya 33. Dia ke 38 ini. Si Baharnya 38, 33, 34, 35, 37, 36, 38, lompat 5. Itu kan lucu sekali. Lucu-lucu batok har. Kamu itu Masya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astagfirullahaladzim. Bahar. Udahlah, kamu ngaku aja lah. Kalau kamu nggak ngaku, itu sebenarnya ya seperti itu tadi, sedulur TV Allah. Mereka hanya mempertahankan harga diri. Mereka hanya mempertahankan harga diri. Karena kalau hari ini mereka mengaku bahwa kami akui bahwa kami bukan keturunan Nabi Muhammad, mereka nggak akan mau, karena mereka merasa kalau kami mengakui bahwa kami bukan keturunan Nabi Muhammad, di mana harga diri kami? Kan begitu. Mereka berpikirnya harga diri, padahal yang namanya akhirat itu bukan soal harga diri, tapi ini menyembunyikan kebenaran di hadapan umat. Harga diri kadang orang mempertahankannya, tidak peduli apakah yang dipertahankan itu benar atau tidak. Yang penting bagaimana harga dirinya tetap terjaga di hadapan manusia. Mereka tidak berpikir harga diri di hadapan yang maha kuasa. Habib-habib itu tidak berpikir bagaimana harga diri mereka di hadapan Allah
Yang mereka pikirkan hanyalah harga diri di hadapan manusia, di hadapan mukhibin-mukhibinnya. Sekali lagi, saya katakan bahwa Habib-Habib itu, Kabib-Kabib itu, mereka tidak memikirkan harga diri mereka ketika berada di hadapan pengadilan Allah. Tetapi yang mereka pikirkan adalah harga diri di hadapan manusia di dunia ini. Itu dia Sedulur TV Al-Waha. Semoga bermanfaat. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.